Pemirsa, masih bersama saya Akbar Hazana dalam Berita Aceh pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Tiga imigran Rohingya kabur dari penampungan sementara Balai Mesraya Aceh, Banda Aceh. Ribuan lembar surat suara Braille untuk pemilihan pasangan capres dan anggota DPD RI disiapkan di sejumlah TPS di Aceh Besar. Ratusan pengawas TPS pemilu di Kabupaten Benar Meriah menjalani tes urin untuk memastikan mereka bebas narkoba. Ratusan petugas pengawas tempat pemungutan suara PTPS Pemilu 2024 di Kabupaten Benar Meriah menjalani tes urin. Tes urin untuk memastikan para pengawas TPS bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bawaslu Kabupaten Benar Meriah menggelar tes urin terhadap 498 pengawas TPS se-Kabupaten Benar Meriah. Tes urin yang berlangsung di kantor Bawaslu setempat bekerja sama dengan BNN Kabiren. Dari 498 orang pengawas TPS ini, 347 diantaranya laki-laki dan 151 PTPS perempuan. 16 dari 498 PTPS tidak hadir pada tes urin kali ini sehingga harus melakukan tes urin secara mandiri. Biaya tes urin dibebankan kepada para petugas PTPS sebesar Rp100.000 per orang. Sementara ini 482 PTPS dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba. Sisanya masih menunggu hasil pemeriksaan. Tes urin yang kita lakukan pada hari ini berjumlah sekitar 498. Laki-laki 384, perempuan 151. Total 498. Yang tidak hadir pada hari ini nanti akan kita lakukan tes secara mandiri di rumah sakit terdekat. Harapan kita dengan ada tes urin ini akan ada upaya menambah generasi kita lebih bagus lagi, tidak ada yang terlibat narkotika. Ini upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Pemeriksaan urin pengawas TPS sebagai upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pengawas pemilu. Petugas harus dipastikan sehat dan bebas narkoba sehingga sanggup bertugas mengawasi TPS. Tim Liputan melaporkan dari Benar Meriah. Sejumlah KPPS se-Kabupaten Biren mulai mengikuti bimbingan teknis BIMTEK Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024. BIMTEK bertujuan membantu anggota KPPS bertugas pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. BIMTEK untuk memberi pemahaman tentang tahapan dan penyelenggaraan pemilu. Anggota KPPS bisa memahami tugas dan tanggung jawab selama pemungutan suara hingga penghitungan suara. BIMTEK ini sekaligus persiapan pelantikan anggota KPPS pada tanggal 25 Januari 2024 ini. KIP Biren ingin memastikan bahwa seluruh KPPS mendapatkan pemahaman yang sama tentang tahapan dan penyelenggaraan pemilu sehingga berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Ini yang pertama PPK itu ada 5 orang per kecamatan dan juga PPS setiap desa dan juga kita bagi 4 sesi. Untuk yang hari ini sesi pertama nanti jam 2, sesi kedua dan juga besok sesi ketiga dan sesi keempat. Itu pesertanya seluruh PPK di Kabupaten Biren dan seluruh PPS di Kabupaten Biren. Harapan kita terutama kepada penyelenggara pemilu yaitu badan ad hoc, baik itu PPK, baik itu PPS, agar bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
KPPS merupakan kunci kesuksesan pemungutan suara sehingga harus benar-benar siap. Apalagi mereka berkutat dengan masalah teknis saat di TPS. Karenanya KPPS jangan sampai gagap terutama penguasaan teknologi. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Hari ini Selasa tanggal 20. Hutan Aceh semakin kritis akibat aktivitas tambang ilegal yang marak di 7 kabupaten di Aceh. Sedikitnya 3.500 hektar hutan rusak sehingga mengundang bencana banjir dan longsor setiap tahun. Video singkat ini merekam aktivitas tambang emas ilegal di salah satu lokasi di Aceh. Tambang emas ilegal berlangsung secara besar-besaran dengan melibatkan alat berat. Walhi Aceh mencatat kerusakan hutan bertambah hingga 50 hektar setiap 3 bulan. Kondisi ini diduga kuat akibat perluasan area eksploitasi tambang ilegal. Kemudian lingkungan hidup yang tidak baik, semua perilaku itu akan sia-sia karena infrastruktur yang dibangun akan rusak seketika, kemudian masyarakatnya tidak sehat dan ruang hidup masyarakat tidak ada, maka akan percuma proses pembangunan lainnya kalau kemudian lingkungan hidup ini tidak terlebih dahulu diperbaiki. Bagi Aceh, pemerintah pusat sebenarnya lakukan adalah jalankan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang selama ini banyak ada di Aceh, misalnya terkait dengan Taman Nasional Loloser, kemudian Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, kemudian terkait dengan satwa liar, yang kemudian terkait dengan daerah dan sungai, yang kebagian besar itu adalah kewenangan pusat, tapi kemudian dibiarkan dijarah, dibiarkan rusak, dibiarkan berkonflik dengan masyarakat tanpa ada upaya-upaya perbaikan ke depan, yang sebenarnya menjadi kendala bagi pemerintah daerah karena bicara kewenangan tadi ada banyak kawasan, terutama kawasan konservasi yang kewenangan pusat, tadi satwa liar dan daerah sungai, yang kemudian diabaikan demikian saja dalam kondisi rusak, tidak ada upaya perbaikan yang baik, sehingga ini memperparah kondisi lingkungan hidup yang ada di Aceh. Walhi Aceh prihatin dengan lajunya tambang emas ilegal tanpa ada tindakan serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah. Padahal praktik tambang emas ilegal sudah lama terjadi dan berlangsung secara terang-terangan. Aktivitas tambang emas ilegal juga merusak daerah aliran sungai atau das dan pencemaran air. Apalagi aktivitas tambang emas ilegal menggunakan bahan kimia merkuri. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.